Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam yang tak pernah terukur oleh manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat gempar alam semesta, yang membuat heboh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh sekali-kali melupakan sejarah, karena kita ada di sini sekarang berawal dari sejarah, dan juga dengan mempelajari kisah-kisah pendahulu kita, maka kita dapat menghindari kesalahan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rizky Zulkifli, menjelaskan tentang peradaban Islam di Afrika. Sebelum kita melaju ke peradaban Islam di Afrika, alangkah baiknya kita mengetahui peradaban Islam di Afrika pada masa kini. Jadi, peradaban Islam di Afrika berawal dari kedatangannya di Cape Town. Pada masa kedatangannya di Cape Town, Islam adalah agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Pemerintah Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitas Islam di tempat umum. Meski ibadah pribadi diperbolehkan, tak ada komunitas Muslim yang diizinkan untuk melakukan perkumpulan. Mengingat kondisi itu, ulama seperti Imam Abdullah, Syekh Yusuf, dan juga lainnya menggunakan rumah mereka sebagai tempat untuk belajar Islam. Mereka berusaha keras mempertahankan keberadaan Islam di Cape Town. Beruntung, pembatasan ini kian lama kian surut. Pada tahun 1770, di rumah seorang budak yang dibebaskan bernama Muhammadan, secara rutin diselenggarakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka yang hadir membaca, sholat, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pada 25 Juli 1804, Islam secara resmi tak lagi menjadi agama yang dilarang. Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya, sementara para ulama bisa berdakwah secara leluasa. Penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, mari kita ke peradaban Islam di Afrika. Ada apa aja sih perkembangan Islam di Afrika itu? Yang pertama, perkembangan Islam di Afrika itu adalah penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antara bangsa serta bahasa ilmu pengetahuan, seperti dikemukakan oleh Abu Su'ud dalam bukunya Islamology, bahwa aspek awal perkembangan Islam, bahasa Arab telah digunakan untuk penulisan karya keagamaan. Yang kedua, ada perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Kehadiran Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan keagamaan. Khalifah berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Kemudian adanya kementerian negara yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, para ahli di bidang militer dan para ahli di bidang keilmuan. Yang ketiga ada toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan. Aspek yang tidak kalah penting dalam perkembangan peradaban Islam, terutama di Afrika Utara, adalah toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan. Abdul Su'ud menjelaskan bahwa tidak seorang prajurit dan orang Arab berhak atas kawasan baru yang dikuasai. Semua kekayaan dan kawasan baru menjadi milik Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa menganut Islam, kecuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan kepemimpinan otonom di kawasan mereka dengan kewajiban membayar pajak. Berikutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara tidak hanya di bidang politik, tetapi juga pada bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunannya.
Wilayah bersejarah yang menjadi pusat-pusat kajian Islam pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah di kota Kairo, Mesir, dibangun pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam, yaitu universitas. Universitas tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan intelektual dan keilmuan Islam. Pada masa dinasti Fatimiyah, merupakan salah seorang ilmu pengetahuan. Ia mendirikan budaya pendidikan dan memberi subsidi besar setiap bulannya. Pada masa Ibnu Khilis, merupakan seorang wazir Fatimiyah yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan memberikan subsidi besar setiap bulannya. Dapat dipahami bahwa data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya, baik di bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat, menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Hanya pemerintahan yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur tinggi. Nah, itu dia beberapa peradaban Islam di Afrika. Selanjutnya kita membahas tentang dinasti-dinasti yang mewarnai Islam di Afrika. Tepatnya saya hanya bisa memberitahukan 6 ya. Jikalau ada yang tahu, coba kasih komen dong. Yang pertama ada Idrisiyah, dinasti Idrisiyah. Di wilayah Maroko, Idris ibnu Abdullah setelah gagal melakukan pemberontakan terhadap Abbasiyah, ia melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah, tepatnya pada tahun 788 hingga 974 Masehi, yang beribu kota di Fars. Dinasti ini yang pada akhirnya ditaklukkan oleh Panglima Ghalib Billah dari dinasti Umayyah di Andalusia. Idrisiyah merupakan dinasti Syiah pertama dalam sejarah Islam. Idrisiyah adalah dinasti pertama yang berupaya memasukkan doktrin-doktrin Syiah, meskipun dalam bentuk yang sangat lunak ke Maghribi. Sebelumnya, wilayah Maghribi itu didominasi oleh kaum Khawarij. Yang kedua ada dinasti Rustamiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman ibnu Rustam. Ia merupakan pemimpin suku barbar dari Jabal Nefusa yang menganut faham Khorijiyah, sekte Ibadiyah, berhasil menduduki Tripoli dan Qairawan. Selanjutnya, pada tahun 761 Masehi, ia pergi ke Aljazair Barat dan mendirikan basis Khorijiyah yang kemudian dinamakan dinasti Rustamiyah yang beribu kota di Taher, kalau sekarang disebut Aljazair. Dinasti ini bertahan sampai tahun 909 Masehi. Rustamiyah memiliki nilai penting bagi sejarah Islam Afrika Utara yang tidak sebanding dengan masa dan lingkup kekuasaan politik mereka. Yang ketiga adalah dinasti Aglibiyah. Dinasti Aglibiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun dan berpusat di Sijil Masa. Wilayah kekuasaan yang meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aglab. Ayah Ibrahim Ibnu Al-Aglab adalah seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. Pada tahun 800 Masehi, Ibrahim diberi provinsi Ifriqiya oleh Harun ar-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya 40.000 dinar. Pemberian ini meliputi hak-hak otonom yang besar. Yang keempat ada dinasti Murabitun. Dinasti Al-Murawiyah atau Al-Murabitun terdapat di Afrika Utara dan Spanyol. Ia telah memprakarsai peradaban Islam di Afrika Utara. Ia menyokong kemajuan Islam Sunni dan mazhab Maliki dalam persaingan dengan Syiah Khariji. Dinasti Murabitun adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi. Yang kelima ada dinasti Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara, memerintah dari 515 sampai 667 Hijriah atau 1121 sampai 1269 Masehi. Didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar pada tahun 1114 Masehi. Al-Muhad dari Al-Muwahhidun artinya orang-orang yang menegaskan Allah. Berdirinya dinasti Al-Muwahhidun ini berangkat dari reaksi kekecewaan atas Murabitun yang telah melanggar dan banyak menyimpang dari akidah. Dinasti Al-Muwahhidun dapat mengalahkan Murabitun dan menjadi Marrakesh sebagai ibu kota. Marrakesh merupakan daerah yang tidak kalah pentingnya dengan Baghdad, yaitu sebagai kota peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada dinasti Fatimiyah.
Berdirinya dinasti ini bermula menjelang abad ke-10 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terakomodir lagi. Kondisi seperti inilah yang telah membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi ini telah menyulut pemberontakan-pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas serta untuk melakukan kegiatan politik. Dinasti Fatimiyah berkuasa sekitar tahun 909 sampai 1171 Masehi atau kurang lebih 3 abad lamanya. Dinasti ini mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Gerakan ini berhasil merealisir pertama kali pembentukan pemerintahan Syi'i dan yang eksklusif. Cukup sekian pemaparan materi tentang peradaban Islam di Afrika dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.